Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam acara sharing hal-hal bermanfaat dalam kehidupan. Dan saya selalu berfokus dengan tema-tema pengembangan diri dan tema-tema tentang satu yang bermanfaat dalam bisnis, tips-tips dalam bisnis, khususnya bisnis network marketing. Teman-teman, di judul siaran langsung kali ini saya tulis di sana, mengapa lebih sedikit orang yang sukses dalam kehidupan ini ya. Saya menggarisbawahi bahwa tidak perlu kita kemudian terlalu lebar memaknai tentang sukses tentang di bidang agama, jangan terlalu luas lah ke arah sana ya. Mari kita batasi bahwa sukses yang kita bicarakan ini adalah sukses dalam duniawi ya. Bahwa sukses itu luas ya, tapi dalam bahasan kali ini mari kita batasi bahwa sukses yang akan kita bahas adalah sukses dalam hal duniawi. Teman-teman, kenapa lebih sedikit orang yang sukses dan tentu lebih banyak orang yang tidak sukses, dalam artian gagal? Karena begitu banyak orang yang takut untuk melewati masa, melewati jalan sebelum meraih kesuksesan tersebut. Karena kesuksesan itu tidak ada yang menjamin. Ya. Apapun yang Anda lakukan tidak ada yang menjamin bahwa Anda akan sukses. Misalnya Anda masuk di bisnis baru gitu ya. Tidak ada siapapun yang menjamin bahwa bisnis Anda akan sukses. Anda masuk di satu pekerjaan, tidak ada yang menjamin bahwa Anda akan sukses di pekerjaan tersebut. Karena itu, orang takut untuk melewati masa-masa ketidakpastian ini. Gitu ya. Saya berbicara dalam hal bisnis lah, dalam hal pekerjaan. Kenapa lebih banyak orang yang mau menjadi pekerja daripada orang yang mau menjadi pengusaha? Padahal sudah jelas bahwa orang yang menjadi pengusaha itu suatu saat nanti itu akan mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada menjadi pekerja. Buktinya apa? Ya dia, orang yang bekerja itu tentu kan ada bosnya, yang bosnya itulah yang pengusahanya gitu. Nah, para pekerja ini, kenapa dia memilih bekerja untuk si bosnya itu? Karena tidak mau melewati masa-masa ketidakpastian, di mana sebelum menjadi bos, sebelum sukses, ada masa-masa di mana dia terancam gagal. Gitu ya. Ada jalan yang berat yang harus dilalui. Ada jalan yang terjal yang harus dia lalui sebelum meraih kesuksesan. Sekalipun mereka sadar bahwa ada satu kesuksesan di sana yang nantinya bisa akan dicapai. Tapi karena ketakutan melalui jalan tadi, jalannya bernama kegagalan yang menunggu dia di tengah jalan, dia takut. Nah, kegagalan pun tidak hanya ketakutan pun tidak hanya menjadi seorang pengusaha ya. Pada saat Anda menjual, katakanlah Anda menjual sesuatu, banyak orang yang takut menjual sesuatu. Takutnya kenapa? Takut ditolak. Takut orang yang ditawari kemudian nolak, saya nggak perlu itu. Ditolak itu satu hal yang mengerikan teman-teman ya.
seseorang yang sangat pemberani gitu, berkelahi misalnya, atau orang yang sangat pemberani dalam hal dunia gaib, perhantuan misalnya, bahkan orang yang sangat berani berbicara dengan makhluk halus, makhluk gaib, hantu segala macam, belum tentu berani berbicara dengan orang. Mas Santo, selamat bergabung Mas Santo. Senang ini Mas Santo bisa menyaksikan saya live. Nah, orang yang sangat berani gitu ya, seperti yang saya katakan tadi. Mas Santo. Nah, orang yang sangat berani, saya pernah ketemu orang yang dia cerita bahwa dia suka dengan dunia-dunia gaib. Bahkan dia pernah cerita berbicara dengan kuntilanak. Coba bayangkan, saya membayangkannya saja sudah merinding. Tapi dia berbicara dengan kuntilanak itu sebagai sebuah keasikan gitu. Kemudian orang ini saya iseng-iseng saya tawari sebuah bisnis. Apa alasannya? Dia menolak. Kenapa? Alasannya dia kenapa? Karena dia takut berbicara dengan orang. Coba bayangkan. Dia berbicara dengan hantu berani, tapi berbicara dengan orang takut. Coba teman-teman. Kenapa? Karena dia takut ditolak. Bagi dia penolakan itu sebuah momok. Bagi dia penolakan itu adalah sebuah kegagalan yang harus dihindari. Nah, orang-orang yang memilih untuk menghindari kegagalan, kemudian orang-orang yang tidak sukses, maksud saya, yang bisa dikatakan, tidak bisa juga dikatakan gagal sih, karena dia memilih hal yang lain. Orang-orang yang tidak sukses itu karena orang-orang yang menghindari kegagalan tadi. Padahal untuk sukses, nah ini ada kata-kata, kalau tidak salah Pak Dahlan Iskan mengatakan bahwa kesuksesan dan kegagalan itu satu paket. Kesuksesan dan kegagalan satu paket. Artinya kalau kita mau sukses, kegagalan pun harus kita ambil sebagai bagian dari proses. Nggak bisa kita hanya memilih jalan untuk ke arah kesuksesan. Karena pada saat kita menapaki ke arah kesuksesan tadi, ada masa-masa di mana kita harus mengalami kegagalan. Ada masa-masa di mana kita harus mengalami hal-hal pahit, misalnya ditolak, dicemooh, diremehkan, direndahkan. Ada masa-masa itu. Walau pada akhirnya pada saat kita sukses, kita dipujinya setengah mati. Kita dipuji-puji setengah mati. Jack Ma katakanlah. Saya selalu suka dengan Jack Ma itu. Karena dia memulai dari nol, bukan mewarisi sebuah bisnis keluarga. Jack Ma dulu sebelum dia sukses, jalannya luar biasa. Luar biasa terjal, luar biasa sulit, diremehkan, dihina, direndahkan. Mungkin dia harus bertahan, menahan diri untuk misalnya teman-temannya sudah bekerja dan mapan, dia masih tertatih-tatih, mencukupi kebutuhan hariannya saja dia masih sulit pada masa itu. Pada saat teman-teman yang bekerja sudah mapan, dia masih kesulitan dalam story-nya itu. Tapi sekarang siapa yang tidak kenal Jack Ma? Siapa yang tidak memuji keberhasilan Jack Ma, orang terkaya di Cina? Tapi kenapa tidak banyak orang seperti Jack Ma? Karena tidak banyak orang yang mau melalui jalan-jalan yang sulit. Nah, jalan sulit itu berupa apa? Kegagalan, momok kegagalan. Kegagalan itu macam-macam. Rupanya kegagalan itu macam-macam. Rupanya kegagalan itu macam-macam. Misalnya ditolak pada saat kita menawarkan bisnis. Bisnis saya network marketing. Bisnis yang saya yakin banyak orang akan menolak dengan bisnis ini. Kenapa sih? Kok banyak orang yang menolak network marketing itu? Bukan karena network marketing itu penghasilannya rendah, tidak.
Anda tahu bahwa network marketing itu salah satu profesi yang pendapatannya paling besar di Indonesia, bahkan di dunia juga ya. Masuk dalam jajaran top 5 lah dari profesi yang memiliki bayaran yang tinggi gitu. Bukan karena itu kemudian network marketing itu banyak yang nolak, tapi karena orang takut begitu dia menawarkan pada orang lain kemudian dia ditolak gitu. Karena dia takut harus berbicara dengan orang lain. Nah, kegagalan-kegagalan yang semacam ini, ketakutan-ketakutan yang semacam ini sebenarnya bisa diatasi. Bukan dihilangkan sama sekali ya. Tidak ada yang namanya teknik menghilangkan kegagalan 100% atau menghilangkan rasa takut 100%, tidak ada. Tapi meminimalisir itu ada. Nah, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang bagaimana kita meminimalisir rasa takut gagal, rasa takut ditolak, rasa takut direndahkan segala macam dalam proses kita meraih kesuksesan. Ya. Tips mengatasi rasa takut gagal dan rasa takut ditolak dan segala macam, rasa takut direndahkan dan segala macam hal-hal yang menakutkan pada saat kita menapaki jalan untuk meraih kesuksesan. Tip pertama, lihat kembali apa itu gagal. Ya. Lihat kembali apa itu makna gagal. Ya. Kalau kita memaknai bahwa sukses itu adalah misalnya kita menawarkan sebuah bisnis. Sukses itu pada saat orang mau bergabung dengan kita, dan gagal itu pada saat orang tidak mau bergabung dengan kita. Maka kita pasti akan tidak mau melalui masa-masa mengajak orang. Pasti itu. Kenapa? Karena akan begitu banyak orang yang menolak dibandingkan orang yang mau. Tapi kalau kita memaknai bahwa sukses dan gagal itu, sukses itu misalnya kita bisa mengambil pelajaran di sana. Kita bisa mengambil pelajaran di sana. Kita bisa belajar dari proses pada saat kita prospek orang misalnya. Belajar dari proses pada saat kita menawarkan barang kita pada orang. Kita bisa belajar dari sana. Kalau itu kita maknai bahwa kita bisa belajar itu, kemudian meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan kemampuan kita, pada saat kita menawarkan lagi kita menjadi lebih bagus, lebih baik, dan kita anggap progres meningkatnya diri kita ini menjadi sebuah kesuksesan, maka kita akan menyukai sekalipun itu kita ditolak. Kita tidak anggap itu sebagai sebuah kegagalan pada saat kita ditolak, tapi kita anggap itu bagian dari kesuksesan. Gitu. Katanya Thomas Alva Edison itu pada saat mencari mencari cara untuk membuat lampu pijar, sebelum berhasil dia sudah melakukan 1001 percobaan yang tidak berhasil, bukannya gagal, tidak berhasil untuk menjadi lampu pijar. Tapi dia tidak memaknai bahwa 1001 percobaan itu sebagai sebuah kegagalan. Dia memaknai bahwa dengan 1001 percobaan yang telah dia lakukan, dia menemukan cara bahwa 1001 cara itu bukan cara yang tepat untuk membuat lampu pijar. Bukan cara yang benar untuk membuat lampu pijar. Itu loh, untuk memaknai ketidakberhasilan. 1001 percobaan dia yang tidak berhasil untuk membuat lampu pijar bukan dia anggap sebagai sebuah kegagalan. Tapi dia memaknai bahwa dia telah menemukan 1001 cara yang tidak tepat untuk menghasilkan lampu pijar.
Gitu. Bukan dia maknai 1001 kegagalan. Coba kalau dia memaknai 1001 kegagalan, sampai sekarang kita tidak akan pakai lampu kali. Nah, inilah yang menakutkan, sampai 1001 percobaan yang tidak berhasil gitu. Inilah yang menakutkan. Begitu juga pada saat kita menawarkan sebuah bisnis atau menawarkan produk. Dari sebuah penelitian, pada saat kita menawarkan produk, pada saat kita menawarkan sebuah bisnis, hanya 25% paling tinggi ya, paling tinggi yang kemudian berhasil menghasilkan sebuah transaksi. 25%. Itu pun tidak di di interaksi pertama, tidak di penawaran pertama, misalnya dengan follow up. Kalau di interaksi pertama mungkin cuma 1% kali ya. Nah, kalau kita kemudian tidak menikmati proses tadi, tidak memaknai proses tadi, maka kita tidak akan berani melangkah. Itu tadi satu, kita memaknai lagi apa itu arti gagal dan apa itu arti sukses. Kemudian tips yang kedua, teman-teman, terima rasa takut gagal. Jangan dihindari ya. Jangan dihindari. Rasa takut gagal itu ada. Rasa takut itu memang dibekali sama Tuhan dalam diri kita. Tuhan itu memang sudah memberikan rasa takut gagal. Rasa takut maksud saya. Takut itu memang dibekali. Tapi bukan membuat kita tidak melangkah. Bukan membuat kita kemudian menghindari itu dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Apa tujuan rasa takut diberikan oleh Tuhan pada kita? Supaya kita mempersiapkan diri. Nah, itulah. Maka kita harus terima saja bahwa ada rasa takut gagal di dalam diri kita. Karena ada rasa takut gagal, maka kita harus belajar bagaimana cara mengatasinya. Bukan kemudian begitu kita ketemu rasa takut gagal, kemudian kita menghindari itu dan kita kemudian tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan pada saat kita, misalnya kita mau presentasi di depan prospek kita, di depan calon buyer kita, gitu ya, kita presentasi. Kita pasti ada rasa takut gagal. Tapi jangan membuat itu menghentikan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Persiapkan. Ya, sehingga kegagalan itu bisa kita minimalisir. Belajar dari orang-orang yang telah sukses. Sehingga kita bisa melakukan seperti mereka yang telah sukses. Belajar juga dari mereka yang sudah gagal. Kenapa mereka bisa gagal? Oh, ternyata mereka gagal begini. Oh, mereka yang sukses begini. Itu. Jadi kita menerima bahwa ada rasa takut gagal di dalam diri kita. Bukan kita kemudian menipu diri bahwa nggak mungkin gagal, pasti berhasil. Tidak bisa, teman-teman. Penolakan pasti ada. Orang yang beli dengan orang yang tidak beli, lebih banyak orang yang tidak beli. Artinya orang yang nolak dibanding orang yang nerima, lebih banyak orang yang nolak. Pada saat kita prospek, nawarkan bisnis, pasti lebih banyak orang yang tidak mau dengan bisnis kita dibanding orang yang mau. Maka kita harus menerima bahwa rasa takut gagal itu ada di dalam diri kita. Karena ada, maka kita harus mengatasinya. Kemudian yang ketiga, biasakan kita menerima bahwa kata tidak itu normal. Ya, maksudnya apa? Kita menawarkan bisnis pada orang. Ya. Tidak semua, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang kemudian, oke, aku gabung. Tidak semua, teman-teman. Tidak semua. Tiba-tiba orang berduyun-duyun kemudian gabung di bisnis kita, kemudian
Kita tawarkan ini langsung beli, nggak semua seperti itu. Ada begitu banyak tidak di antara kata iya. Ya. Intinya, kalau ada tumpukan, ada sekeranjang kata tidak dan iya, maka kita harus mencari kata iya itu di antara tumpukan kata tidak. Di antara tumpukan kata tidak. Entah di tidak keberapa kita akan menemukan iya. Entah di penolakan keberapa kita akan menemukan oke, saya gabung. Maka kita harus menerima bahwa tidak itu normal. Jangan baper teman-teman. Gak usah baper. Kita nawarkan bisnis, ditolak itu biasa. Anda tahu bahwa orang-orang yang sekarang sukses, seperti yang saya katakan tadi, Jack Ma, banyak orang-orang yang sukses di bidang bisnis. Anda pikir mereka kemudian tiba-tiba sukses gitu aja, nggak pernah mengalami penolakan, nggak pernah mengalami cemoohan, direndahkan, kemudian tidak pernah mengalami kegagalan, kehancuran. Mereka sudah mengalami semua. Karena kalau mereka tidak pernah mengalami itu, mereka tidak akan sebesar sekarang. Justru karena penolakan, kegagalan, cemoohan, diremehkan, segala macam. Karena mereka sudah terbiasa dengan itu, mental mereka menjadi kuat, kemudian mereka menjadi sesukses saat ini. Kalau Anda ingin sangat sukses, maka Anda harus membiasakan diri dengan penolakan, penghinaan, dan segala macam. Anda harus membiasakan diri dengan kata tidak. Anda harus membiasakan diri bahwa tidak itu normal, bahwa kata ya itu terselip di antara begitu banyak kata tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat, merubah fokus. Ya, merubah fokus. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tapi berubah fokus. Kalau sebelumnya kita fokus, kita mengejar orang yang membeli. Orang harus membeli, orang harus membeli. Atau orang harus join bisnis kita, gitu ya. Kalau kita fokus bahwa keberhasilan itu hanya itu saja, maka kita akan stres. Diri kita itu juga butuh penghargaan dari diri kita sendiri. Ya. Hal-hal kecil, kesuksesan kecil perlu kita apresiasi pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Coba bayangkan. Jadi tidak hanya orang lain yang mengapresiasi kita, tapi diri kita juga harus mengapresiasi diri kita sendiri. Kesuksesan kecil. Misal, tadi kalau di awal-awal ya pebisnis pemula, kemudian penjual pemula, network marketer pemula, pemain multi level pemula, kalau fokusnya langsung closing, fokusnya langsung penjualan, pasti stres. Tapi fokuskan di awal-awal untuk belajar. Fokus di awal untuk belajar. Anda akui bahwa Anda bukan orang yang expert dalam menjual. Anda akui bahwa Anda bukan orang yang expert di bidang network marketing, di bidang memprospek orang, di bidang mengajak orang, di bidang multi level marketing. Akui saja bahwa Anda bukan orang yang expert. Maka targetnya jangan langsung closing, maka targetnya jangan langsung orang join, jangan. Rubah fokus pertamanya, rubah fokus di awalnya menjadi belajar. Belajar dulu nih bagaimana cara memprospek yang bagus, gitu ya. Bagaimana cara presentasi yang bagus. Bagaimana cara mengatasi penolakan, itu. Belajar dulu sampai suatu saat itu menjadi suatu hal yang biasa dan kita tiba-tiba tanpa kita sadari, bukan tiba-tiba, tanpa kita sadari, karena kita sudah sering prospecting, kita sudah sering menawarkan bisnis, kita menjadi pintar, menjadi expert. Kita menjadi expert dalam proses. Karena proses yang kita lalui, kita menjadi expert.
Mas Asep, terima kasih, komennya mantap Kang. Terima kasih Mas Asep. Nah, tadi kembali ke belajar gitu ya. Ini penting bagi orang yang masih takut, karena orang yang masih takut itu pasti pemula ya. Ya, teman-teman ya, takut gagal, dia pasti orang yang belum expert di bidang bisnis. Takut ditolak, dia belum expert dalam bidang prospecting, dalam bidang penjualan, itu takut ditolak. Kalau orang sudah expert, dia tidak lagi takut. Makanya rubah fokus ini untuk orang pemula gitu ya. Rubah fokus bahwa Anda belajar bagaimana menjadi expert. Jadi tidak usah takut. Begitu ditolak, anggap Anda belajar. Jangan baper, jangan bawa perasaan gitu ya. Toh Anda sedang belajar. Belajar itu memang butuh ditolak. Kalau Anda prospecting, Anda menjual produk, kemudian tiba-tiba orang semuanya membeli, kapan mental Anda menjadi kuat gitu? Kapan Anda bisa mengatasi penolakan? Kapan Anda bisa belajar menjadi penjual lebih baik, network marketer yang tangguh, kalau prosesnya semuanya mudah? Kalau prosesnya semuanya mudah, tiba-tiba orang gabung aja. Karena orang yang tangguh tidak dihasilkan dengan proses yang mudah, pasti dihasilkan dengan proses yang sulit. Kelima, teman-teman, tips kelima supaya kita tidak takut menghadapi kegagalan atau penolakan dan segala macamnya. Timbang-timbang untung ruginya. Apa maksudnya? Begini teman-teman. Pada saat kita mau mencoba sesuatu, kalau kita mencoba, ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Satu, Anda gagal, satunya Anda sukses. Tapi kalau Anda tidak mencoba, maka pasti tidak sukses. Bukan gagal ya, karena Anda tidak mencoba, pasti sudah tidak sukses. Nah, mana yang akan Anda pilih? Anda punya peluang untuk sukses, untuk berhasil dengan mencoba, sekalipun di sana Anda harus berhadapan dengan peluang juga untuk gagal. Peluang untuk ditolak. Peluang untuk misalnya menawarkan bisnis ke orang, peluang untuk orang itu tidak mau. Ya. Anda punya peluang itu. Peluang pertama Anda ditolak, peluang kedua orang itu menerima apa yang Anda tawarkan. Apakah itu barang, apakah itu bisnis. Kalau di network marketing itu dua-duanya. Gitu. Kalau kita tidak mencoba, kita akan membuang kesempatan. Anggap saja 50-50. 50% orang menolak, 50% orang menerima. 50% kesempatan kita untuk berhasil kita buang percuma. Hanya karena kita takut untuk mencoba. Takut kita ditolak. Padahal jelas-jelas kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan berhasil sama sekali. Taruh kata misalnya kita punya target pendapatan. Punya target pendapatan sebulan katakanlah 20 juta. Tapi karena target itu harus dilalui dengan menawarkan produk, menawarkan bisnis. Kemudian kita takut menawarkan bisnis karena takut ditolak. Ya pasti tidak akan tercapai yang 20 juta teman-teman. Nggak ada ceritanya kemudian kita dapat 20 juta brek langsung turun dari langit. Kayak omongannya teman-teman yang di grup LOA, Law of Attraction. Dia selalu bilang di postingannya, akhir bulan ini ada 1 miliar masuk ke rekening saya gitu. Ngimpi kali, itu aja terus ya. Law
of attraction kadang-kala halu gitu ya. Kadang-kala postingannya halu. Jadi dia berharap tiba-tiba akhir bulan masuk ke rekening 1 miliar dengan sendirinya gitu ya. Tanpa melalui proses begini ya sudahlah. Mereka-mereka yang sukses itu tidak memulai dengan halu, teman-teman. Mereka-mereka yang sukses, cobalah belajar buku-buku autobiografi ya, biografinya orang-orang sukses. Coba deh, benar nggak? Ada nggak di antara mereka yang memulai dengan halu? Gitu kan. Nanti saya tiba-tiba jadi miliuner gitu. Enggak, teman-teman. Cobalah. Mereka semua melalui dengan jalan yang berat. Kegagalan itu menjadi bagian dari mereka. Karena karena kesuksesan terselip di antara berbagai kegagalan. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang mengatakan iya itu terselip di antara banyak orang yang mengatakan tidak. Dan kita tidak bisa memilah-milah siapa sih yang bisa berkata iya, siapa yang bisa berkata tidak gitu. Gitu. Nggak bisa kita pilah-pilah. Nah, itu yang kelima tadi. Kemudian keenam, tips keenam, teman-teman. Tips keenam itu kita melihat bahwa kegagalan itu sebagai sebuah tantangan. Apa maksudnya? Gini, teman-teman. Untuk kita menjadi orang yang kuat. Untuk kita menjadi orang yang kuat. Seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dilalui dengan proses yang mudah. Untuk kita menjadi seorang pebisnis yang handal, atau seorang pembicara yang handal, yang dikagumi oleh banyak orang, atau seorang yang bisa melakukan presentasi yang memukau sehingga banyak orang yang tertarik untuk gabung, itu tidak dilalui dengan tiba-tiba. Mereka melalui dengan banyak proses, dengan banyak penolakan, dengan banyak cemoohan, dengan banyak melakukan presentasi, puluhan, ratusan, ribuan kali presentasi, sehingga mereka menjadi handal. Nah, mereka menganggap bahwa proses mereka melakukan presentasi, sekalipun itu tidak menghasilkan sebuah kesepakatan, tidak menghasilkan sebuah membership baru, itu mereka anggap sebagai sebuah tantangan. Tantangannya apa? Dengan melakukan ini, mental mereka menjadi lebih kuat, kemampuan mereka menjadi lebih terasah, kemudian mereka tahu bagaimana caranya melakukan presentasi yang menghasilkan kesepakatan, menghasilkan transaksi. Itu mereka menganggap itu sebagai proses, itu sebagai sebuah tantangan. Dicemooh, dianggap sebagai sebuah tantangan. Jangan kemudian Anda meringkuk karena takut cemoohan atau menghindari semua itu. Karena Anda tahu, ketahuilah bahwa semakin Anda menghindari, maka Anda akan dikuasai oleh perasaan itu. Semakin Anda takut melakukan presentasi kepada orang lain, Anda takut memprospek orang lain, karena Anda takut ditolak misalnya, karena Anda takut gagal, maka seumur hidup Anda akan dikuasai oleh perasaan takut itu. Anda akan dikuasai oleh perasaan takut. Tapi kalau Anda menganggap proses penolakan itu sebagai sebuah tantangan, lama-lama Anda penolakan itu sudah bukan sesuatu yang aneh lagi. Anda akan menganggap itu sesuatu yang normal, seperti yang saya katakan tadi.
menganggap bahwa kata tidak itu normal, penolakan itu normal-normal saja, bukan sesuatu yang aneh, yang perlu ditakuti. Nah, pada saat itulah Anda menjadi seorang network marketer yang handal. Pada saat itulah Anda menjadi seorang penjual yang handal. Pada saat itulah Anda menjadi seorang pebisnis yang handal. Nah, itu yang tadi yang keenam. Yang ketujuh, kalau gagal santai saja. Ya, kalau gagal santai saja. Kenapa kok harus santai? Pada saat Anda gagal, pada saat Anda dicemooh, ini kalau di network marketing dicemooh, ya, atau ditolak, yang paling sering ditolak, direndahkan karena orang lebih memuliakan misalnya orang yang sebagai karyawannya daripada Anda seorang network marketer. Seorang network marketer itu direndahkan karena dianggap tidak punya penghasilan tetap, gitu ya, tidak punya penghasilan tetap. Nah, santai aja. Anda pada saat dianggap seperti itu santai aja. Santai aja. Apa pengaruhnya mereka bagi kita? Pada saat Anda punya penghasilan 50 juta per bulan. Pada saat punya penghasilan 50 juta per bulan dari network marketer, 100 juta per bulan dari network marketer, Anda akan senang. Anda akan senang. Dan mereka yang memandang remeh Anda, yang memandang remeh kita, akan dengan sendirinya sungkan. Akan dengan sendirinya sadar. Dan begini, pada saat Anda dianggap remeh oleh orang lain, ngapain sih kemudian dianggap serius? Toh pandangan mereka itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada kita. Ya tidak? Apakah akan membuat kita sakit? Apakah akan membuat kita benar-benar rendah pada saat direndahkan? Tidak. Pada saat mereka mencemooh kita, apakah akan membuat kita sakit kemudian? Apakah membuat kita benar-benar gagal? Tidak. Bukan pandangan orang lain yang membuat kita sukses, bukan pandangan orang lain yang membuat kita gagal, tapi diri kita. Jadi pada saat Anda tidak bisa meyakinkan orang, bukan tidak bisa meyakinkan orang ya, tidak bisa membawa orang itu untuk gabung dengan bisnis kita, ya santai aja. Berarti orang itu bukan orang yang tepat. Bukan orang yang tepat, jangan dipaksa. Kita di bisnis itu mencari orang yang tepat. Di network marketing itu mencari orang yang tepat, teman-teman. Tidak semua orang yang tepat. Nah, kalau orang itu memandang remeh Anda, menolak Anda, merendahkan Anda dan segala macamnya, menertawakan segala macam, ya udah jelas mereka bukan orang yang tepat. Kita kan mencari orang yang tepat. Jadi ya, pandangan mereka santai aja, nggak usah kita ambil hati gitu. Karena pandangan mereka itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kesuksesan diri kita. Yang berpengaruh terhadap kesuksesan diri kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Seperti yang dilukiskan dalam sebuah ilustrasi gitu ya. Apa yang membuat sebuah kapal itu tenggelam? Jawabannya adalah air laut. Kalau dia kapal laut ya. Sebenarnya tidak tepat bahwa yang menyebabkan kapal itu tenggelam adalah air laut. Yang menyebabkan kapal itu tenggelam adalah air laut yang masuk ke dalam dirinya. Selama air laut itu tidak masuk ke dalam dirinya, ke dalam kapal itu, ya santai-santai aja. Malah air laut itu akan membuat dia mengambang dan sampai ke tujuan. Itu pula lah yang harus kita lakukan pada diri kita. Begitu ada orang yang mencemooh kita, meremehkan kita, menolak kita, merendahkan kita, menertawakan kita, kita anggap dia sebagai air laut yang ada di luar kapal. Gitu. Kita anggap dia sebagai air laut yang ada di luar kapal. Jangan kita izinkan
dia masuk ke dalam diri kita. Kalau kita izinkan masuk, artinya apa? Baper. Kita baper, merasa rendah diri, kemudian kita menghindari perasaan itu, menghindari cemoohan itu, malu dan segala macam, kemudian kita tidak mau melakukan hal yang lain. Itu artinya air laut tadi masuk ke dalam kapal, yaitu diri kita. Maka apa yang terjadi? Ya tenggelamlah diri kita, benar-benar gagallah diri kita. Itu yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan, siapkan diri Anda. Tadi dikatakan bahwa rasa takut gagal itu jangan kita hindari. Memang ada kegagalan, itu ada, bisa terjadi kegagalan tadi. Maka jangan dihindari, kita akui saja. Kita akui saja bahwa ini bisa jadi saya ditolak, bisa jadi saya gagal. Tapi bukan berarti dengan mengakui kita kemudian takut. Bukan berarti dengan mengakui bahwa akan ada potensi gagal, bukan berarti kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita mempersiapkan diri supaya kegagalan tadi terminimalisir. Itu artinya kita menyiapkan diri. Misalnya kita mau presentasi. Takut dong, misalnya pertama kali kita presentasi, takut dong kita. Takut ditertawakan orang, takut tidak diperhatikan orang, takut kemudian presentasinya tidak menghasilkan transaksi segala macam. Atau pada saat kita memprospek orang, takut kita ditolak, takut diremehkan, takut segala macam. Kita harus mempersiapkan diri. Apa yang harus dipersiapkan? Latihan teman-teman. Misalnya kita mau presentasi, sebelum kita tampil di banyak orang, ya latihanlah. Kuasai materinya. Kalau perlu rekam, sekarang kan gampang merekamnya pakai handphone. Rekam ekspresi kita, materi kita sampaikan, intonasi kita, terutama materi yang harus jelas kita sampaikan. Kuasai slide-slide-nya, slide-slide yang akan kita sampaikan, kita kuasai. Kita rekam suara kita, intonasi suara kita, tatap mata kita, eye contact kita dengan orang, interaksi kita dengan orang pada saat kita presentasi. Kita rekam, kita latihan berkali-kali. Nah, itu namanya kita menyiapkan diri. Supaya apa? Supaya kegagalan tadi terminimalisir. Itu teman-teman ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba mau presentasi sore, kita sekarang baru nyari materi. Iya, kalau kita sudah terbiasa presentasi itu tidak masalah. Tapi kalau tidak terbiasa presentasi kemudian ujuk-ujuk kita cari materi langsung sorenya, paginya cari materi atau siangnya cari materi, sorenya kita langsung presentasi aja, jelas-jelas gelagapan gitu kan. Belum orang sudah senyum-senyum, sudah ketawa gitu, belum gitu ya. Nah, itu siapkan diri sebelum proses presentasi atau prospektif. Yang ke-9 dan yang terakhir, sebenarnya terakhir di saya, kalau di tips-tips yang lain banyak. Terakhir di apa yang saya sampaikan hari ini. Yang terakhir itu adalah action. Berlatih, lakukan. Tidak ada cara terbaik dari mengatasi perasaan takut selain melakukan, menghadapi perasaan takut itu. Kita bisa membaca puluhan, ratusan buku bagaimana caranya menghadapi rasa takut, bagaimana caranya menghadapi kegagalan. Itu tidak akan berarti sama sekali kalau kita tidak action. Misal kita mau jago prospektif, kita takut ditolak, takut gagal.
Kita akhirnya baca buku, termasuk kemudian mendengarkan video saya. Baca buku cara mengatasi perasaan takut. Lengkap semua materi, lengkap semua tips-tips, lengkap semua pengetahuan cara mengatasi rasa takut, tapi kita tidak action, percuma. Ya, percuma. Kita tetap akan dikuasai rasa takut. Kita tetap akan merasa takut untuk mencoba, takut untuk gagal, takut untuk dicemooh, takut untuk diremehkan, takut untuk ditolak. Tapi kalau kita melakukan action, kita lakukan, presentasi kita lakukan, prospek kita lakukan, dan segala macam yang dibutuhkan untuk kita bisa sukses, lakukan apapun keadaannya, tanpa menunggu keadaan kita sempurna, tanpa menunggu keadaan kita pintar, tanpa menunggu keadaan kita jago presentasi. Lakukan. Nikmati prosesnya seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi. Anggap itu sebuah proses belajar untuk membiasakan diri. Anggap kata tidak itu sebagai sesuatu yang normal, dan kata iya itu terselip di antara banyak kata tidak dan segala macam. Lakukan. Hanya itu kunci terakhir. Lakukan. Kalau Anda mau jago prospek, lakukan prospek. Anda pengen jago presentasi, lakukan presentasi. Anda mau jago menjual, lakukan penawaran pada siapapun. Anda mau jago berbicara di depan umum, berbicaralah di depan umum. Minimal live seperti itu. Banyak loh orang yang takut live seperti ini. Banyak loh. Jangan dipikir. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya dulu juga takut. Ya. Live ya. Live loh, padahal ya kadang-kala ada nonton, ada yang enggak gitu ya. Tapi kita takut. Nah, bagaimana saya kemudian mengatasi rasa takut saya? Ya karena saya mencoba. Kalau sekarang saya kemudian live sambil lalu bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum dengan teman-teman, ini karena saya sudah melakukan puluhan kali proses mencoba gitu. Dimana sebelumnya tegang gitu kan. Sekarang ya santai aja. Seperti misalnya saya ngomong dengan teman-teman semua, sekalipun di depan saya tidak ada orang. Kenapa? Proses action, lakukan. Itu kunci utama. Dari 9 kunci tadi, yang paling penting adalah kunci ke-9. Ya. Kompas ya di 9 ya. 9 itu angka bagus. Dan action itu adalah kata kunci ke-9. Lakukan. Ya. Apapun hasilnya pada saat Anda melakukan, nikmati. Jangan menunggu keadaan sempurna. Jangan menunggu keadaan jago. Jangan menunggu apapun, lakukan. Jangan menunggu mood. Ya, jangan menunggu mood. Karena mood itu bisa muncul setelah Anda melakukan. Jangan menunggu Anda yakin, karena yakin itu akan muncul setelah Anda melakukan. Jangan menunggu Anda hebat, karena hebat itu akan tercipta setelah Anda melakukan. Jangan menunggu sempurna, karena kesempurnaan akan tercipta setelah Anda melakukan. Demikian teman-teman, sharing saya hari ini ya, bagaimana kita menghadapi rasa takut ditolak, rasa takut gagal dalam bisnis atau dalam menjual barang, khususnya dalam industri network marketing. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ada ketidaksempurnaan, memang ya namanya proses belajar. Ya, namanya proses belajar. Demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.